rendah gula, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid, membenarkan penetapan tersangka Rizka setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara. Jenazah Brigadir Esko ditemukan di kebun tak jauh dari rumah Rizka di kawasan perbukitan di Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada 24 Agustus lalu. Ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istri Brigadir Esko berinisial R menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid, dalam pesan singkat kepada kompas.com. Kematian Brigadir Esko Faskareli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, NTB, menemui babak baru. Kini Bribtu Rizka Sintiani, sang istri, ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, M. Sarifudin, berharap proses hukum perkara tersebut dapat berjalan lebih cepat, termasuk segera melaksanakan reka ulang atau rekonstruksi agar berkas segera dilimpahkan ke jaksa dan sidang bisa berlangsung. Jadi perkara sudah naik ke tahap penyidikan, terus ada beberapa hal, keterangan saksi dan lain sebagainya sudah diperiksa juga, dan ada keterangan saksi yang dibutuhkan, kami akan lengkapin. Dan intinya itu rahasia penyidikan dan dalam waktu dekat mungkin akan diungkap. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid, mengatakan pihaknya sudah memeriksa 55 saksi yang membantah penanganan kasus ini berjalan lambat. Saya pikir enggak ada. Kita lebih berhati-hati karena ini adalah proses pembuktian ilmiah. Ya, kita harus tidak boleh asal. Jadi kita harus memastikan alat buktinya juga jelas sehingga peristiwa menjadi terang benderang. Mungkin itu ya. Sebelumnya, Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Bribtu Rizka berprofesi sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Humas Polres Lombok Barat. Sementara sang suami adalah anggota Intel di Polsek Sekotong. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, teka-teki kematian Brigadir Esko Faskareli perlahan menemukan titik terang, Saudara. Setelah hampir sebulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan Bribtu Rizka Sintiani yang merupakan istri dari Brigadir Esko sebagai tersangka. Lalu apa motif dari kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Mas Reza, kalau dalam kasus seperti ini di mana istri menjadi tersangka, menurut Anda apakah motifnya erat kaitannya dengan urusan keluarga, urusan rumah tangga? Memang spekulasi yang lebih patut dikedepankan adalah kemungkinan motif emosional. Berarti ada sangkut pautnya perbuatan pidana itu dengan suasana hati tertentu. Entah suasana hati yang sifatnya amarah, cemburu, dendam, sakit hati, atau apapun sifatnya, ketimbang motif yang lain yaitu motif instrumental. Bukan berarti serta-merta motif instrumental bisa kita nihilkan, itu tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tapi sekali lagi, dalam situasi semacam ini ketika pelaku adalah perempuan dan korban adalah laki-laki, apalagi mereka memiliki ikatan suami istri, maka patut kiranya kita berspekulasi lebih kedepankan kemungkinan adanya motif emosional. Motif emosional ya, begitu. Kemudian pada temuannya ada dugaan penganiayaan di sini. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan pelaku ini lebih dari satu? Itu berarti istri korban ini memang bekerja sama dengan pihak lain. Karena sebagian kalangan
acap kali berasumsi bahwa setiap kali terjadi pidana maka pelakunya niscaya laki-laki dan korbannya niscaya perempuan. Maka peristiwa semacam ini barangkali akan tampak mengejutkan. Bagaimana mungkin kemudian seorang perempuan dianggap bisa melakukan kejahatan laki-laki sebagai korbannya. Tetapi dengan melakukan otopsi terhadap kondisi korban, kepolisian tentu saja akan bisa menyimpulkan apakah perlakuan yang dikenakan kepada korban cukup dilakukan oleh seorang saja, yaitu misalnya istrinya, atau dengan melibatkan pihak lain. Bisa saja dilakukan sendirian, misalnya ya, kita bayangkan bahwa sang istri terlebih dahulu membubuhkan racun kepada minuman atau ke dalam makanan yang dikonsumsi oleh korban. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi tidak bisa melakukan perlawanan, maka relatif mudah bagi pelaku untuk kemudian melakukan tindakan selanjutnya, menghabisi korban dan menghilangkan barang bukti dengan cara membuang tubuh korban sejauh-jauhnya. Ini kemungkinan ya, salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Bahwa ternyata pelakunya ada lebih dari satu, itu masuk akal. Karena sekali lagi, kita menganggap perempuan secara umum barangkali punya kondisi fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Mereka tidak cukup punya kesanggupan untuk melakukan konfrontasi yang frontal terhadap laki-laki, maka dibutuhkan keterlibatan pihak lain untuk menyelesaikan aksi kejahatan yang dia lakukan. Kemudian dalam temuannya juga korban ini dibuang tidak jauh dari lokasi rumah mereka sendiri. Anda membacanya seperti apa hasil temuan ini? Memang hitung-hitungan di atas kertas, aksi kejahatan yang paling ideal adalah dilakukan di lingkungan yang betul-betul dikuasai oleh si pelaku. Karena dia memahami kerawanannya, karena dia memahami bagaimana menaklukkan korban di tempat yang katakanlah terlindungi, bagaimana kemudian dia bisa menghilangkan barang bukti, bagaimana dia bisa menghilangkan jejak-jejak kejahatan, membangun alibi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hitung-hitungan di atas kertas memang masuk akal sekali lagi, kalau tindakan untuk menghabisi korban, berikut upaya untuk menghilangkan barang bukti berupa menghilangkan tubuh korban, memang dilakukan di tempat yang sungguh-sungguh dikuasai oleh pelaku. Sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan barang bukti begitu. Kemudian informasi yang disampaikan oleh kepala desa setempat ini yang menyatakan bahwa sang istri ternyata tidak pernah melapor kalau suaminya ini belum pulang. Apakah ini bisa dibilang Mas Reza sebagai bagian dari memang sudah direncanakan? Ada perilaku yang di luar kelaziman bahwa ketika pasangan menghilang dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi ternyata tidak ada upaya untuk mencari, melapor, mencari pertolongan dan seterusnya, maka patut kiranya kita anggap itu sebagai sekali lagi sebuah perilaku yang tidak lazim, perilaku yang janggal. Pada titik itulah masuk akal kalau kemudian pihak kepolisian melakukan investigasi termasuk dengan menjajaki kemungkinan bahwa pelaku tak lain tak bukan adalah orang yang kenal dekat dengan korban. Kemudian Mas Reza, kasus ini kan bisa dikatakan hampir lebih dari 1 bulan meskipun dari Polda NTB sendiri sudah membantah kalau proses hukum kasus ini berjalan lambat. Apa yang Anda cermati dari bagaimana akhirnya polisi mengusut kasus ini? Semestinya teman-teman di kepolisian tidak usah terlalu kecil hati kalau ada anggapan dari publik bahwa otoritas kepolisian relatif lamban dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan. Karena ada angka global yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan pada tahun-tahun belakangan ini memang sekitar 40% lebih rendah daripada pengungkapan kasus yang sama sekitar 50 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas kasus pembunuhan dari waktu ke waktu semakin tinggi dan boleh jadi tingkat kecakapan personil polisi untuk mengungkap kasus yang makin kompleks itu ternyata tidak bisa mengimbangi. Karena itu sekali lagi tidak usah terlalu katakanlah berkecil hati ketika publik menuding ini dan itu. Namun saya memilih untuk membangun asumsi bahwa pihak kepolisian mencoba untuk bekerja dengan ekstra hati-hati. 3P. Proporsional, prosedural, dan profesional. Termasuk dengan menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik. Karena bekerja dengan hati-hati itu makanya polisi juga tidak langsung mengumumkan sebenarnya apa motifnya pada saat mengumumkan ada 1 tersangka dari kasus ini. Walaupun sesaat lalu saya katakan polisi tetap perlu bekerja ekstra hati-hati, namun ini laksana pedang bermata ganda. Karena kelambanan otoritas kepolisian dalam mengungkap suatu kasus, pada sisi lain bisa akan menumpulkan efek jerah. Ketika penegakan hukum, ketika pengungkapan kasus tidak memenuhi unsur kecepatan, tapi kelambanan, maka efek jerah tidak akan muncul. Baik efek jerah langsung maupun efek jerah tidak langsung. Dalam konteks ini, efek jerah tidak langsung adalah ketika publik skeptis terhadap kemampuan kerja kepolisian dalam mengungkap kasus, sehingga tidak terlalu kemungkinan akan terjadi duplikasi perilaku atau peniruan perbuatan pidana.
Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri atas informasi dan juga pemaparannya terkait dengan kasus kematian Brigadir Esko yang ternyata istrinya menjadi tersangka. Salam sehat Mas Reza. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi soal kelangkaan stok BBM non-subsidi di SPBU swasta membuat pemerintah membuka izin impor tambahan bahan bakar minyak melalui PT Pertamina. Kolaborasi ini dilakukan dengan berbagai syarat demi menjaga kualitas dan harga di masyarakat. Selengkapnya usai jeda dalam catatan Kompas TV. Hindari monopoli impor BBM, jaga hak konsumen. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, usai dilaporkan ke polisi sebagai orang hilang, Bupati Buton kembali berkegiatan. Alvin Akawijaya Putra bertemu warga. Simak wawancara kami dengan Wakil Mendagri soal keberadaan Bupati Buton hanya di Kompas Petang.